Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita dalam keadaan sehat bisa kembali berjumpa dalam saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Kamis tanggal 16 Februari 2023 dengan tema renungan makin dekat Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita awali saat teduh kita pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari lagu Hanya Bersamamu. Mari kita pujikan bersama. Bapak Ibu dan Saudara, lirik bait pertama lagu dari Kidung Jemaat 362 mengatakan, Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Lagu ini merupakan ungkapan syukur atas kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mendekat kepadanya, sekaligus respon umat yang merindukan datang mendekat kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu dan Saudara dan saya juga selalu merindukan berada dekat Tuhan? Mari bersama-sama kita merenungkan. Ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Keluaran 24 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Nanti akan dibaca oleh Pak Denny. Sebelumnya mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita berdoa. Mohon pimpinan Roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru bagi kami semua. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Dan pagi hari ini Bapa, kami ingin dituntun, dibimbing, diberi hikmat untuk dapat memahami firman yang akan kami baca pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran 24 ayat 12 sampai 18 yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini berbunyi demikian. Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu.
Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kami? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ketujuh dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu. Ada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, ajakan kepada umat agar mendekat kepada Allah untuk mendengarkan perintahnya dan memuliakannya telah dimulai pada masa Perjanjian Lama. Hal itu dialami oleh Musa yang dipanggil mendekat kepada Allah. Akan tetapi sesungguhnya sangatlah sulit bagi manusia untuk bisa berjumpa dengan Allah seperti yang dialami Musa. Hal itu terjadi karena Allah Maha Kudus dan Maha Mulia, sedangkan manusia tercemar dosa. Alkitab memang tidak menceritakan secara detail terkait peristiwa perjumpaan tersebut, bahkan tidak disebutkan bagaimana sesungguhnya wujud Allah yang memanggil Musa mendekat kepadanya. Alkitab hanya menginformasikan bahwa suasana kehadiran Allah ditandai dengan awan yang menutupi gunung selama 6 hari. Bangsa Israel memahami peristiwa tersebut sebagai kemuliaan Tuhan yang tampak seperti api yang menghanguskan. Pada hari ketujuh barulah Musa diperkenankan dan dipanggil masuk ke tengah awan selama 40 hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia ternyata bisa dijumpai manusia meskipun dalam keterbatasan. Hal tersebut bisa dipahami karena keberadaan manusia yang tercemar oleh dosa. Hal yang juga perlu dipahami adalah perjumpaan itu terjadi hanya karena perkenan Allah. Tanpa perkenan Allah, perjumpaan itu tidak akan terjadi. Dalam Perjanjian Lama, umat memahami bahwa tidak semua orang bisa berada di dekat Tuhan. Namun, kita juga melihat bahwa sebenarnya Allah juga membuka pintu agar manusia datang mendekatinya. Persoalannya adalah dosa menjadi penghalang umat untuk mendekati Allah yang kudus dan agung. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Perjanjian Baru, kondisinya berbeda. Kita dengan mudah diperkenankan berdekatan dengan Tuhan dan mendengar firman-Nya, sebab Tuhan Yesus telah menebus kita dan mendekatkan kita dengan Allah. Betapa bersyukur dan berbahagia umat di masa kini yang bebas berdekatan dengan Allah. Mari kita merenungkan, apakah kita selalu menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk datang mendekat kepadanya? Apakah kita menyadari bahwa Allah merindukan saudara makin dekat dengannya? Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk dapat menggunakan kesempatan untuk makin mendekat kepada Tuhan, baik melalui doa, melalui pujian, maupun melalui saat teduh. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, boleh mengingatkan setiap kami bahwa saat sekarang, saat kini kami boleh dengan leluasa mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berusaha mengatur waktu sedemikian rupa agar setiap hari kita dapat berdekatan dengan Allah. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.